Jika aku berada di gunung bersama bajingan itu, aku harus membuat pilihan. Entah itu meninggalkan segalanya dan kabur dari sini bersama Seol segera, atau aku harus brengsek. Apa ini berarti aku harus membunuhnya bagaimanapun? Blue Wolf itu pun siap menerkam kakek Liu, dan kakek Liu pun mengepalkan tinjunya. Dia siap membalas serangan. Kakek Liu pun menggunakan jurus Liu Family Heaven Earth Bam. First Style, bam. Serigala itu pun terkena pukulan dari kakek Liu. Serigala itu pun terlempar ke atas. Kepalanya bagaikan bongkahan besi. Terlalu sulit untuk melawan bajingan dengan tangan kosong. Monster bajingan. Dia bahkan tidak merasakan efek apapun. Ini merepotkan. Kenapa aku harus bertemu bajingan ini saat tidak membawa senjata tombakku? Sialan. Serigala biru itu pun bersiap menyerang kakek Liu. Tetap saja, aku harus bertarung melawannya. Kenapa dia melewatiku? Bajingan ini benar-benar pintar. Dia menuju ke rumahku. Jangan-jangan dia mencium aroma Seol. Serigala biru itu pun berlari dengan sangat cepat menuju rumah gubuk tua milik kakek Liu. Dasar bajingan, kurang ajar. Dan serigala itu pun hampir sampai di rumah gubuk kakek Liu. Tapi tiba-tiba kakek Liu melewati bawah serigala biru. Kakek Liu pun langsung menendang perut serigala biru. Berani-beraninya kau. Serigala itu pun terlempar jauh melewati atas gubuk kakek Liu. Kakek Liu pun berlari ke gubuknya untuk melihat keadaan Seol. Salah guys. Ternyata dia bukan melihat keadaan Seol, tapi mengambil senjata tombaknya. Berani-beraninya kau berusaha membunuh cucuku, ucap kakek Liu dengan sangat marah. Dan serigala itu pun juga sangat marah. Kenapa kau tidak melawanku lagi saja? Ayo kita bertarung. Serigala itu pun marah. Dia menggeramkan gigi tajamnya. Kedua petarung ini menajamkan mode pertarungannya. Tapi tiba-tiba serigala biru itu pun pergi menjauh, tidak melanjutkan pertarungannya dengan kakek Liu. Apa yang terjadi? Apa dia mundur dengan patuh? Tidak mungkin. Serigala biru dikatakan tidak pernah menyerah pada mangsa yang sudah dia incar. Dia pasti bersembunyi entah di mana untuk mencari kesempatan ketika aku lengah. Dan mungkin saat itu juga dia akan menyerangku dan Seol. Suasana berpindah di pagi hari yang cerah. Jika saja hanya ada aku sendiri, aku tidak akan menghindari pertarungan berdarah dengan si kurang ajar itu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Seol sendirian dan bertarung seperti kemarin. Sekarang di sini terlalu berbahaya. Kita hampir tidak bisa membereskan kebun dan rumah karena kita akan segera pergi setelah meninggalkan tempat ini. Kalau dipikir-pikir, para bajingan Black Mountain Blade akan dalam bahaya juga. Setidaknya aku akan memberi mereka peringatan sebelum pergi. Buah pemandangan pagar yang hancur. Aneh sekali di sini.
Tidak ada suara apapun. Sepertinya si kurang ajar serigala biru itu sudah menyerang camp ini. Pak Tua, saya tahu Anda pasti akan ke sini lagi. Saya ingin memperkenalkan diri lagi dengan baik. Saya Pung Hao, pemimpin perampok Black Mountain Blade. Aku ke sini untuk memperingatimu, tapi sepertinya aku sudah terlambat. Jadi kau juga bertemu dengannya, si serigala biru. Sepertinya dia sudah mengintai tempat ini, menyerang markas perampok dan melakukan pembantaian. Mengejutkan sekali, bukan? Sepertinya dia lebih senang membunuh daripada berburu. Serigala tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi si bajingan itu bukan hewan buas biasa, tapi seekor iblis. Mereka dihancurkan oleh Blue Wolf, bahkan sebelum pembalasan dari Sekte Wudang dimulai, ucap kakek Liu. Ngomong-ngomong, urusanku di sini telah selesai, jadi aku akan pergi. Berhati-hatilah kau. Pak Tua, Liu Jinsang, tunggu. Apakah kalian melihat poster buronan juga? Benar, Anda pemimpin keluarga, satu-satunya penyintas dari keluarga Liu. Kami juga sadar dengan situasi yang terjadi pada dunia ini. Aliansi Murim pasti sedang mencari Anda. Tapi, kenapa kalian tidak mengadukanku? Bayarannya kan lumayan besar. Kalian bahkan tidak bisa meredakan kebencian Sekte Wudang. Karena tidak seperti yang dikatakan poster buronan. Jika Anda adalah orang gila yang jatuh pada penyimpangan Qi, yang kulihat hanyalah orang tua yang baik-baik saja. Dan kami pikir mereka juga melakukan permainan kotor. Lagi pula, anak kecil yang mereka bilang Anda culik, bukankah dia adalah cucu Anda yang sangat Anda cintai? Kami tidak punya rencana menjual orang tua yang tidak bersalah dan cucunya, hanya agar terlihat baik di mata para bajingan itu. Mereka bukan kelompok perampok yang kejam, ucap di dalam lubuk hati kakek Liu. Tolong, bantu kami, Pak Tua. Kami bahkan tidak meminta Anda membantu untuk melawan Sekte Wudang. Setidaknya, Anda bisa membantu kami tentang serigala biru. Benar, dengan orang-orang ini, kita pasti bisa menangkap serigala biru. Terlebih lagi, aku tidak perlu meninggalkan rumah yang sudah kubangun dengan kerja kerasku. Apakah bajingan itu datang dari arah sana? Benar, kami berencana memperbaikinya secepat mungkin. Jangan, biarkan seperti itu. Loh, kenapa? Maaf. Arahkan semua orang untuk menyiapkan air, kayu, dan tumbukan jerami. Dimengerti, kami akan mengikuti perintah Anda. Dan satu lagi, aku perlu seseorang yang memiliki peran penting. Kalau begitu, saya bisa. Tidak, aku butuh seseorang yang montok dan berisi, yang akan meledak dengan satu gigitan. Mereka pun saling pandang ke arah wakil kapten. Apakah itu aku? Semuanya berkumpul. Sekarang ada banyak yang harus kita kerjakan. Jadi, cepat dan bergeraklah. Pak Tua, berapa hari kita harus bersiap? Berapa hari? Apakah hantu pembunuh itu akan menunggu selama itu? Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi serigala biru itu. Sin pun berpindah pada malam hari. Wakil kapten yang sedang sibuk di depan pagar yang rusak. Sepertinya belum ada tanda-tanda. Terlihat seberkas dua cahaya. Kenapa tiba-tiba jadi merinding syahdu begini?
Di balik pepohonan, serigala biru masih mengintai. Maju sini, serigala biru. Aku harus mengisi perutku dengan dagingmu malam ini. Serigala biru pun membuka mulutnya lebar-lebar. Ia sepertinya akan memakan wakil ketua. Apa ini adalah terakhir dalam hidupku. Wakil ketua botak pun berhasil menghindar. Dia pun masih berguling ke arah samping. Dan akhirnya serigala biru pun masuk ke jebakan yang dibuat kakek Liu. Dan pada akhirnya serigala biru itu pun masuk ke lubang yang sangat dalam. Kemana? Sekarang, tembak! Pak Tua, kita sudah menggali lubang dalam sesuai perintah Anda. Haruskah kita pasang tombak di bawahnya? Itu tidak bisa melukainya. Kalaupun kita menggunakan senjata biasa, kita tidak dapat menembusnya. Serigala biru itu pun mencoba untuk keluar. Tapi, setidaknya jika kita membuat kubangan air, kita bisa menahan bajingan itu walaupun hanya sebentar. Serigala biru itu pun sangat marah. Terlihat regu penombak yang akan menyerang serigala biru. Lempar dan mundur. Kelompok selanjutnya, maju. Saat seperti itu, keluarkan darahnya sebanyak mungkin. Tapi, itu tetap tidak akan membunuh serigala biru. Dan, pada akhirnya, serigala itu akan memanjat keluar lubang. Serigala biru mulai memanjat keluar. Kita sudah melempar semua tombak dan panah kita. Bagaimana, Ketua? Semuanya, awas, minggir. Tiba-tiba, ada seseorang yang dengan lari kencang melewati kerumunan. Wush, gile, dia masuk ke lubang. Ternyata, yang masuk ke lubang serigala biru adalah kakek Liu. Dia siap melancarkan serangan. Dengan tombak yang mengeluarkan api, kakek Liu siap mengajar serigala biru tersebut. Bukannya menghindar, serigala itu pun mau adu pukulan dengan kakek Liu. Menghabisi nyawa bajingan ini. Bam! Terjadi sebuah ledakan antara pertarungan tersebut. Tidaknya, dia hanya melawan dengan kaki depannya. Setelah lubang celah tersebut tertutup oleh kumpulan batang-batang kayu pohon, ketua pun terdiam sambil menatap lubang yang telah tertutup batang-batang pohon. Apakah semuanya sudah selesai? Ketua, ucap wakil ketua. Coba kalian buka lubangnya sekarang. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini bau darah. Bagaimana dengan Pak Tua itu? Dia di sana, masih hidup. Jangan bilang. Pak Tua, apa kau baik-baik saja? Si kampret ini, apakah kau sudah selesai nontonnya? Cepat, tarik aku keluar. Di sini, aku hampir mati kelelahan. Lihat itu. Dia, Pak Tua, berhasil membunuh serigala biru. Hore! Pak Tua, kau memang yang terbaik. Aku tahu, dia pasti bisa. Phew, akhirnya, ucap ketua. Mereka gembira karena merayakan kemenangan, sampai lupa untuk menarik keluar kakek Liu. Dasar, aku paham. Jadi cepat, tarik aku keluar. Dasar. Tapi tetap saja, sudah lama sejak aku merasakan ini. Terasa seperti saat aku pertama kali datang ke Jianhu ketika aku masih muda. Xin berpindah ke gubuk tua milik kakek Liu.
Aku lega kita bisa tetap tinggal di rumah ini. Sudah kuduga. Apakah aku terlalu berlebihan? Nyeri di otot-ototku tidak hilang walaupun sudah mandi. Kakek Liu pun memegang sebuah pil. Melihat ini, berkilau, cerah. Pasti ini adalah inti dalam dari serigala biru. Walaupun aku bisa mendapatkan inti ki yang lebih besar dengan memakan inti dalam dari makhluk mistis. Setelah efek sampingnya, aku mungkin akan jatuh ke dalam penyimpangan ki atau langsung mati. Tidak, tidak mungkin. Aku bertaruh dengan hidupku sekarang. Aku harus membuat perhitungan dengan sangat hati-hati dan menggunakannya saat aku butuh nanti. Tiba-tiba, Seol pun bangun dan memanggil kakeknya. Seol, kita sudah bangun ya? Kau tidur dengan baik? Seol pun berteriak, makanan! Ini bukan sesuatu untuk dimakan. Sialan. Sakit di kepalaku. Aku harus cepat-cepat mengambil pil penekan pembuluh darah. Kakek Liu pun menelan pilnya. Dia pun merasakan kesakitan. Wah! Ternyata pilnya masih ada di luar. Seol pun melihat pil yang keluar dari tangan si kakek. Tidak, Seol. Benda itu sangat berbahaya. Seol, jangan. Kau tidak bisa memakannya. Kesadaran kakek Liu pun perlahan mulai menghilang. Kakek Liu pun tersadar. Dia pun bergumam. Berapa lama aku pingsan? Oh iya, inti ki dalam. Di mana inti ki dalamnya? Jangan-jangan, Seol. Terlihat muka Seol yang menggemaskan setelah makan. Nyak, ucapnya. Tidak. Kakek Liu pun menotok bagian punggung Seol. Wajah Seol pun memerah dan terlihat seperti kehilangan kesadarannya. Pembuluh konsepsi, pembuluh yang tidak dapat ditembusnya sudah terbuka. Racun inti dalam sudah hilang dan bergabung dengan tubuh Seol. Bahkan pembuluh darah pengaturnya sudah terbuka dan pusat energi tengahnya juga terbuka. Jadi ini. Jika begini, bukannya ini. Sepertinya di sini Seol mengalami peningkatan. Body reconstruction atau rekonstruksi tubuh. Anak yang baru saja terlahir sedang terlahir kembali, ucap kakek Liu. Terlihat rumah gubuk tua kakek Liu memancarkan cahaya hijau. Ini sangat menyilaukan. Dia dapat menyerap semua ki sejati ke dalam pusat energi tengahnya. Seol? Dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Seol, apakah kau baik-baik saja? Kenapa dia pergi? Ini ringan. Sungguh ringan. Ya, ucap Seol karena kegirangan mendapatkan tubuh baru yang sangat ringan. Aku tidak dapat percaya bagaimana anak yang baru bisa berjalan tiba-tiba bisa berlari seperti itu. Bahkan aku yang menghabiskan seluruh hidupku melatih inti kiku tidak bisa mendapatkan rekonstruksi tubuh. Siapa sangka Seol bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Seperti yang kuduga dari cucuku. Apa ini? Apa orang-orang dari Black Mountain Blade memberi kita daging lagi? Padahal
mereka juga kekurangan makanan. Ya, bersyukur saja dan nikmati untuk sekarang. Ketika kakek Liu sedang membakar daging, berhembuslah angin kencang. Ya, itu adalah Seol yang masih kegirangan dengan tubuh ringannya setelah rekonstruksi tubuh. Anak ini, dia sangat bersemangat beberapa hari ini. Wush. Oh, cukup. Sel, jangan berlari terlalu jauh. Wush. Sel pun masih berlari. Sejak dia mendapatkan kekuatan fisik mendekati Buddha dalam sekejap, aku tidak perlu khawatir soal lari mengejar hewan liar. Dipikir-pikir, bukannya sekarang waktunya pembalasan Sekte Buddha? Dia pun termenung terhadap perkataan ketua pemimpin. Pak Tua, sebenarnya kami berada di militer sekitar 10 tahun yang lalu. Kami membelot karena kami tidak ingin mengikuti pemberontakan dari atasan kami, Jenderal Yang Yu. Kalian telah mengambil pilihan berdasarkan kepercayaan kalian. Kalian tidak salah. Benar, bahkan sampai kami bersembunyi di gunung ini. Kami tidak pernah menyentuh penduduk dan kami hanya mencuri barang-barang dari penjabat yang korup dan para pedagang yang berkoalisi dengan mereka. Tetap saja, siapalah aku harus membantu mereka jika aku memiliki masalah sendiri yang harus dikhawatirkan. Sampai aku mendapatkan rekonstruksi tubuh, aku juga harus terus bertahan hidup. Kakek. Ya, itu adalah ucapan Seol yang berlari ke pelukan kakeknya. Hohoho, anak ini, apa kau ingin membunuhku dengan pelukan yang sangat erat ini? Apakah dia akhirnya tertidur setelah berlarian sepuas hati? Ya, walaupun dia telah mendapatkan rekonstruksi tubuh, dia tetaplah hanya anak kecil. Walaupun normal bagiku untuk menyerah mendapatkan rekonstruksi tubuh di umur ini sekarang. Jika ini untuk melindungi Seol, aku tidak akan menyerah. Seol pun tertidur pulas di pangkuan kakeknya. Sepertinya terdengar suara gaduh. Apakah mereka sudah datang? Salah satu dari 9 sekte besar dan klan besar Sekte Buddha. Walaupun mendengar namanya, mereka membuatku penuh dengan amarah. Karena mereka telah membantu pasukan hebat aliansi Murim yang dicurigai sebagai dalang utama dalam kehancuran keluargaku. Walaupun aku berhasil membantu mereka mengusir pasukan penghukum itu, tetapi mereka akan tetap mengirim seorang ahli yang lebih kuat lagi. Tidak ada hal baik yang keluar dari gangguanku. Walaupun aku kasihan dengan anak-anak geng perampok tersebut. Sekarang, kalau begitu, apakah kau akan memberitahuku di mana markasmu? Anggota Black Mountain Blade yang tertangkap oleh seorang ahli Sekte Buddha. Apakah kau ingin mati seperti bajingan bodoh itu dengan anggota badan yang dipotong satu persatu? Jangan main-main denganku. Lagi pula, kau pasti tetap akan membunuhku kan? Berhenti saja. Ayunkan saja pedang najismu dan segera bunuh aku. Salah satu anggota Sekte Buddha itu pun terlihat sangat marah. Berani-beraninya perampok sepertimu bicara seperti itu.
Kak senior, aku akan memotong lidahnya. Baik, sebelumnya aku akan memotong tangannya. Tapi serangan itu pun ditahan oleh senjata tombak. Salah satu anggota sekte Buddha itu pun terlihat sangat kesal. Kau menggunakan pedang pembalasan sebagai justifikasi. Kalian senang membantai orang lain dan menyiksanya. Dan kalian masih berani menyebut diri kalian dari sekte ortodok. Apa-apaan ini? Siapa kau? Ucap para anggota sekte Buddha. Aku adalah kakek Liu Jinsang. Kebetulan juga aku adalah tetangga mereka. Ya, ternyata di sini kakek Liu akan berhadapan dengan sekte Buddha.